Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Coach Cece. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topiknya ini nih. Jangan investasi sebelum nonton ini. Wah, jadi sebetulnya aku cukup senang nih. Banyak teman-teman yang katanya angkatan corona ya, mulai banyak berinvestasi. Itu bagus sebenarnya. Tapi yang jadi masalah kebanyakan investasinya hanya ikut-ikutan aja. Jadi ngelihat temennya cuan di saham, beli saham. Lihat temennya cuan di kripto, beli kripto. Tapi nggak tahu nih, ketika saham atau kriptonya turun pasti pada panik terus tanya ini besok gimana, ini besok gimana. Nah, itu kan namanya ikut-ikutan. Jadi saranku sebelum kita investasi ya persiapkan dulu, pelajari dulu. Nah, kita bisa simak di video ini ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang paling penting nih yang harus dipahami sebelum mulai investasi. Jadi investasi itu apa sih sebenarnya? Kalian paham nggak investasi itu apa? Investasi itu kan kita melakukan atau membeli sesuatu yang nilainya terus meningkat dan dapat meningkatkan nilai penggunanya. Artinya kalau kita beli barang itu misalnya, itu harganya meningkat. Kalau kita beli barang itu, nilai kitanya yang meningkat. Nah, itu kan menarik, jadi harus dipahami ya. Nah, tujuan kita membeli barang itu untuk apa? Jadi misalnya kita beli saham nih, tujuan beli saham itu buat apa? Kalau bilang ya buat cuan dong, ya pasti semua tujuannya untuk cuan. Tapi tujuannya untuk cuan yang seperti apa, berapa lama, dan cuannya itu mau dipakai buat apa? Nah, itu yang penting juga yang harus direncanakan sejak awal. Jadi investasi itu sebenarnya tidak hanya tentang uang ya, tapi bisa juga berupa barang atau benda. Apa aja sih misalnya? Bisa properti, peralatan usaha, bisa barang yang sifatnya awet ya. Itu juga termasuk ke investasi. Jadi kalau misalnya kita beli baju nih, harganya nggak apa-apa deh agak mahal. Tapi memang nyaman kita pakai dan kualitasnya bagus daripada beli yang murah, tapi kok baru berapa hari udah bolong atau udah sobek. Kan itu namanya bukan investasi yang baik ya. Lalu berikutnya juga ada namanya investasi yang tidak terlihat. Wah, ini serem amat ya. Jadi kayak tak kasat mata gitu. Nah, ini maksudnya adalah ilmu, waktu, kesehatan, dan skill. Ya, teman-teman, ini banyak yang tidak kita sadari ya. Ilmu itu juga investasi. Kalau kita belajar sesuatu yang baru, kita memperdalam sesuatu hal, itu namanya investasi ilmu. Juga kalau kita jarang-jarang nih rebahan, kita lebih mau produktif, kita belajar kerja yang benar, itu namanya investasi waktu. Lalu kesehatan ini juga penting, banyak teman-teman yang lupa akan satu hal ini. Kita kerja terus cari uang terus tapi lupa, akhirnya uangnya dipakai untuk pengobatan. Skill juga kaitannya dengan ilmu tadi ya. Berikutnya barulah investasi instrumen keuangan. Jadi kalau selama ini hanya fokus ke satu ini ya, investasi ya berarti saham, investasi ya berarti reksadana, padahal tidak, bisa juga ke hal yang lain. Nah, kita akan bahas satu persatu lebih detail. Oke, sekarang kita akan bahas tentang barang atau benda. Nah, apakah setiap benda ini berlaku sama, memberikan manfaat yang sama untuk setiap orang? Jawabannya tergantung. Kenapa kok tergantung? Digunakan untuk apa ini barangnya? Siapa yang pakai dan bagaimana kualitas barangnya? Jadi kalau misalnya kita beli piano ya, terus kita ini nggak bisa main piano, pianonya harganya sampai 50 juta misalnya. Kita beli piano tapi cuma jadi hiasan doang di rumah, nggak pernah dipakai. Apakah itu investasi? Tentu bukan, malah jadi nyempit-nyempitin rumah ya jadinya. Nah, tapi kalau piano ini dibeli oleh seorang musisi, dia akhirnya berkarya sehingga karyanya dijual dengan harga yang cukup mahal karena pianonya itu baik, atau buat bikin cover. Nah, itu jadi investasi ya. Jadi setiap alat tergantung dipakai untuk apa, yang pakai siapa, dan kualitasnya gimana. Kita beli piano pun misalnya yang kualitasnya ecek-ecek gitu ya, yang murahan, akhirnya baru dipakai seminggu 2 minggu, suaranya udah nggak enak atau udah nggak bagus, itu juga malah buang-buang uang. Nah, begitu juga dengan mobil misalnya. Walaupun betul mobil adalah barang yang nilainya turun, tapi kalau dipakai untuk usaha, misalnya untuk ngangkut-ngangkut barang, mobil box untuk ekspedisi, itu kan bisa menghasilkan hal yang lebih banyak lagi buat penggunanya ya. Ada juga yang beli mobil sport nih, mobil mewah, bukan buat gaya-gayaan, tapi justru untuk meningkatkan pamor dia. Misalnya contoh kayak pengacara ya, Ruhut Sitompul tahu ya, itu kan punya mobil keren-keren. Nah, dengan dia punya mobil keren-keren, orang kan pasti akan memandang, wah dia nih orangnya berkualitas nih. Nggak mungkin dong istilahnya kita meng-hire dia menjadi pengacara kita, kita cuma bayar dengan terima kasih atau bayar hanya dengan 1-2 juta. Pastinya sudah kelihatan tarifnya berapa. Ini karena dia punya properti yang mendukung karir dia. Begitu juga dengan buku dan pakaian. Nah, sekarang untuk sesuatu yang tidak terlihat, ini yang paling menarik sebenarnya.
Kenapa? Karena ilmu, dengan kita mempelajari sesuatu hal yang baru atau memperdalam sesuatu hal, kita akan lebih banyak menguasai. Akhirnya kita malah bisa menjual ilmu itu juga kan? Lalu untuk waktu, ini yang tidak bisa diulang nih. Hati-hati dengan hal ini karena kalau kita melewatkannya 1 tahun aja kita nggak bisa balik lagi. Kalau ilmu masih bisa dicari ya, kita sudah tua pun masih tetap bisa cari ilmu. Tapi kalau sudah terlanjur lewat, waktu nggak bisa kita ulangi lagi. Kesehatan juga penting banget banget. Banyak orang yang lupa kerja mati-matian, akhirnya uangnya buat berobat. Lalu yang terakhir ada skill dan relasi. Skill ini kaitannya dengan kemampuan kita dalam bekerja nanti, sedangkan relasi adalah untuk peluang kerjanya. Ya, jadi teman-teman jangan lupakan investasi yang tidak terlihat ini. Kita belajar banyak nih, misalnya kita sekarang mau investasi yang dalam instrumen keuangan, misalnya mau beli saham. Kalau nggak punya ilmu juga berbahaya, nanti malah potensi ruginya tinggi. Sebenarnya kalau buru-buru kita investasinya, hasilnya juga tidak maksimal. Kalau kita udah investasinya bagus banget, tapi kesehatan kita tidak mendukung, akhirnya investasi itu kita jual malah untuk kesehatan kita. Nah, jadinya kan tidak efektif. Lalu juga kalau kita punya relasi dan skill yang baik, pasti mendukung apa yang sudah kita punya sebelumnya. Nah, sekarang ke instrumen keuangan nih, ini yang paling terkenal ya. Ada reksadana, obligasi, saham, peer-to-peer lending, dan kripto. Nah, sebelum memulai untuk investasi hal ini, kita harus belajar dulu ya masing-masingnya. Apa sih reksadana itu kayak gimana cara kerjanya, obligasi itu seperti apa, saham apa sih resikonya, peer-to-peer lending juga, kripto juga. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan aja. Ya, pahami dulu semuanya. Kalau menurutku pribadi, lebih baik kita keluar uang 1 juta untuk belajar, tapi bisa terhindar dari kerugian daripada kita kehilangan uang 1 juta karena rugi. Jadi kita baru tahu nih, oh ternyata harusnya beli saham tuh jangan kayak gini karena kita udah rugi 1 juta. Nah, nanti besoknya ada kesalahan lain lagi, rugi lagi. Kenapa kita belajar dulu? Oh, berarti kalau kita mau beli saham tuh jangan begini gini gini nih karena sudah ada pengalaman dari orang lain atau kita belajar dari orang lain, kan akan lebih aman buat kita ke depannya. Nah, sekarang kita cek nih, pekerjaan kita tuh apa sih sekarang? Kita ambil contoh nih, misalnya pekerjaannya adalah chef. Artinya yang dibutuhkan oleh chef tuh apa? Kira-kira apa? Tentunya peralatan masak ya. Nah, di situ kita berinvestasi nih. Kalau kita jadi chef, investasilah di peralatan masak yang baik, yang memang menunjang untuk karir kita sehingga bisa bikin masakan-masakan yang berkualitas. Lalu skill apa yang harus kita punya? Kita harus punya skill untuk bikin menu-menu baru, belajar dari chef-chef ternama supaya skill kita bertambah, masakan kita terkenal enak, artinya bisa dihargai lebih mahal kan masakannya. Tentu beda dong masakan orang kaki lima, chef kaki lima dengan chef di hotel bintang 5. Nah, itu yang membedakan. Pastinya dibayarnya juga beda kan. Nah, jangan lupa setelah 3 hal ini kita pelajari, kita juga investasi di kesehatan dan waktu. Kita olahraga, kita jaga makan. Jadi jangan sampai fokus di sini kita lupa sama hal ini ya. Hati-hati nih, misalnya oh karena chef jadi dia tiap hari makan macam-macam karena masakannya misalnya nggak habis lalu dia makan semuanya. Akhirnya dia sakit. Akhirnya nggak bisa jadi chef lagi. Akhirnya ya amit-amit sampai bahkan meninggal karena sakit karena nggak jaga makan misalnya. Nah, itu kan jadi sia-sia semuanya. Nah, setelah ini juga jangan lupa investasi uang. Jadi chef ini kan bekerja, masak, jualan, dapat uang. Nah, uangnya itu harus kita investasikan, kita jaga agar tetap bisa bertumbuh. Nah, ini pilih yang paling cocok sesuai buat kita ya. Jangan hanya ikutan orang. Sesuaikan sama tujuan kita. Nah, ujung dari keseluruhan hal yang kita lakukan ini kan adalah untuk pensiun kan. Nggak mungkin dong akan jadi chef terus sampai usia 90 tahun misalnya. Pasti umur 50-60 sudah mau pensiun. Pada akhirnya kalau kita pensiun sudah nggak jadi chef lagi ngapain? Tentunya kita pengen pensiun dengan tenang, nyaman, santai, dan kaya. Untuk mendapatkan hal ini tentunya kita harus punya skill tentang investasi keuangan. Tapi jangan lupa juga tentang investasi olahraga dan kesehatan. Tapi jangan lupa juga dengan investasi kesehatan. Nah, sekarang teman-teman coba deh kita renungkan kira-kira teman-teman masing-masing apa sih mau dilakukan beberapa tahun ke depan? Apa yang kita lakukan sekarang? Coba deh mengisi hal seperti ini ya. Pekerjaan kita sekarang apa sih? Kita tuh butuhnya apa? Skill kita apa yang kita harus kuasai? Lalu supaya kita tetap sehat dan punya waktu yang baik, harus ngapain sih? Lalu hasil usaha kita ini mau kita investasikan di uang, instrumen investasi keuangan yang mana?
Nah, kita pengen pensiun yang seperti apa? Dengan kita tahu gambaran itu, kita akan bisa bertindak lebih baik lagi. Nah, itu tadi video hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di komentar. Nah, setiap orang pasti punya perbedaan tentang cara pandang. Ini kalau ada kalian yang tidak setuju tidak masalah karena Coach Cece berusaha membantu teman-teman yang masih bingung saat ini tentang investasi. Nah, jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat, tolong bantuannya untuk share, subscribe ke teman-teman yang lain. Terima kasih.